Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneng ada sono. Ini untuk jam yang kesekian kalinya kita review langsung ke kebunnya Bapak Paiman. Alhamdulillah kebunnya Bapak Paiman ini yang katanya setiap kita ketemu katanya nggak pernah dapat kopi. Ya artinya dapat, cuman tidak maksimal. Alhamdulillah untuk sekarang ini kita langsung review ke kebunnya. Sebetulnya luar biasa. Di sini semua mendukung ya, semua mendukung dari suhu iklim itu mendukung dan juga ya. Nah, ini punya sampan sekitar berapa ribu batang ini Pak Paiman ini? Ini sekitar 4 ribuan. 4 ribuan batang. Jadi udah mayoritas bisa dikatakan ini hampir 50% disetek ya. 50%. Hampir 50% disetek. Cuman ini kalau menurut aku walaupun nggak disetek juga itu udah mumpuni kalau untuk pembuahan di saat ini. Jadi contoh ya, contoh. Nah ini ya. Tuh. Ini dalam satu rumpun, itu rumpunannya. Ini ada tiga batang kopi, ada 3 batang, 4 yang satu stekan, ya. Itu seperti itu, luar biasa. Ini seperti ini, itu seperti itu. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan, ini kalau di root semua udah 1 ginjar pasti. 1 ginjar, artinya kalau 1 ginjar itu udah mainan sekitar 3 atau 4 kilo. Ya, ini kalau di root semua itu yang ini. Tuh lihat yang ini. Nah, seperti ini. Terus yang itu. Ya, yang ini. Aku yakin seginjar gimana? Ya. Kayaknya nggak kemuat. Artinya kalau semuanya kita cari 4 kilo ini dalam satu rumpun ya, satu rumpun ini udah pasti. Nah, kalau semuanya speknya bisa seperti ini semua, ya. Bisa seperti ini semua. Untuk apa nyetek? Iya ya. Itu loh. Soalnya kan gini. Tujuan kita kan tujuan kita hasil dan produksinya. Iya, ya. Apapun itu polanya. Ya, apapun itu polanya, mau kopi setekan, mau kopi lancuran. Tujuannya sampean apa? Hasil kan? Iya. Hasilnya. Kalau sudah seperti ini tuh masih ya Allah luar biasa. Nah, cara untuk mengembangkan biar supaya seperti ini semua nanti buahnya, kita ambil tunas airnya, ya, tunas air ini, Ya. diambil, disambungin ke kopi-kopi yang produksinya kurang. Jadi kalau seumpama dia mau setek batang, ya seperti ini nih, tunas air ini, dia 99% akan mengikuti indukannya. Batang ini. Nah, tunas-tunas ya tuh. Nah, tunas-tunas itu. Nah, tunas ini ya. Bisa untuk pembibitan juga ya? Bisa. Oh, iya, ya. Ini kalau seumumnya tunas ini, aku udah yakin ya. Udah yakin 100% akan seperti ini nanti buahnya. Oh, iya, ya. Akan seperti ini. Jadi kalau seumumnya kita ngambil tunas airnya yang dari indukannya yang bagus, itu udah positif akan ikut indukannya. Nah ini kalau semuanya aku ngambil ini kesimpulan untuk klon ini Casio, kopi Casio. Iya, ya. Kopi Casio, dia rantingnya panjang ya. Nah jadi kalau semuanya udah seperti ini, kalau untuk saya pribadi, untuk apa disetek? Kalau jika hasilnya seperti ini, ya. Kalau artinya halnya seperti ini. Ya, kemungkinan apa karena masih kena pengaruh lancurannya apa ini? Ya, jadi yang jelas walaupun toh apa ya? Karena pengaruh bisa ya juga. Cuman kalau kita ngelihat keadaannya seperti ini, itu tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Ini pemilik kebunnya. Yang jelas tetap semangat untuk menjalani proses. Nah, tujuan kita adalah hasil. Apapun itu polanya, mau sampean
mau disetek, terus apa mau yang kopi lancur, apa pola-pola yang dibuah di luar musim seperti yang kita miliki di pesisir barat, itu monggo. Tujuan utama tetap kita proses, alurnya kita ikuti, nutrisi ya, nutrisi untuk penjagaan bahan, terus penanggulangan hama. Nah, kalau ini tetap masih di doreng ini, doreng. Beda, udah beda. Udah beda, bukan. Kalau kita ngelihat dari siripnya ini apanya? Tinggi ari, ciari. Cuman kalau kita ngelihat buahnya bulat. Bulat ini buahnya. Bulat. Kan lonjong. Ini kayaknya doreng ini. Doreng. Luar biasa. Nah, itu tuku sari. Itu lancurannya. Luar biasa lancurannya. Dan size-nya size besar semua ini. Size besar. Tuh lancuran. Nah, yuk kita ngelihat yang SHP. SHP di mana SHP? Di SHP ini nanti Brazil. Alhamdulillah, guys, kita nih di sini punya anak SHP. SHP udah kita kirim ke daerah Linggapura, tepatnya di Gunung Malang, masuk administrasi Pekon Linggapura ya, Kecamatan Slaigelingga. Luar biasa. Lagi arep apa meneh sing arep dianoke ya? Iya, apik apa. Gur garek. Emang delok ning ngene iki misal kok ada setek kok sayang juga. Ya? Sebenarnya gur garek penjagaan tunas aire, tunas lanjutane wae. Bahan-bahan lanjutan. Ini SHP? Ciari gimana? SHP. Hah? SHP? Kawan anu kiriman kau Yuki. Iki? Iki? Itu kali. SHP. Terus ini si subur ndi si subur? Ini termasuk subur nih. Iki? Iya, SHP. Jadi SHP ya, kita langsung ke ini. Sebetulnya SHP ini kan yang mengembangkan pertama tuh aku. Artinya ini anakku. Cuman setelah kesini kita kaget dengan daun. Daun di sini lebih lebar ya, lebih lebar, lebih tebel. Padahal kalau untuk di pesisir barat tipis. Enggak lebar gini juga. Enggak lebar ya. Tidak lebar, tipis, daun lebih ke kuning. Apa karena kesuburan tanah? Nah, itu. Iya. Luar biasa. Memang kalau kebun ini masa pemulihan ini. Jadi udah subur. Sekitar 4.000 batang. Kira-kira kalau semuanya mau dikasihin ke aku, berapa itu nilainya itu Paman? Harganya? Ketawa Pamannya. Tidak mau bunuh pamannya sendiri yang. Jadi yang jelas ini semuanya mendukung ya. Ini tepatnya pas arah ke matahari terbit. Dan lokasinya memang kalau lokasi untuk perkebunan ya seperti ini. Jangan terlalu datar bener. Agak mayat, miring sedikit. Luar biasa. Udah merah semua. Udah merah semua. Tuh. Tuh lancurannya.
Tuh udah merah semua. Nunggu lebaran dulu. Nunggu lebaran, katanya nunggu lebaran ini guys. Tanggung. Nunggu lebaran tanggung. Nah, cuman kalau untuk ya Tugu Sari memang sekarang ini mayoritas masih tinggal untuk penyempurnaan pematangan, penyempurnaan penuaan. Cuman kalau untuk lokalan ya lanjuran rata-rata bisa dikatakan 2 kali petik habis. Cuman kalau untuk yang Tugu Sari itu prosesnya masih sangat panjang. Masih ada yang jelas kalau untuk tua udah tua, cuman tinggal nunggu waktunya pemasakan. Tuh luar biasa sekali. Ini udah merah semua nih. Merah semua tuh. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk lebih lanjutnya nanti kita duduk bersama untuk mendalami proses ya, untuk belajar proses. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.